Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Maharani dengan NIM 240301010027 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membuat materi statistika ekonomi bisnis sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis. Nah, pada video kali ini saya mengambil dua topik, yaitu indeks agregatif tertimbang dan variasi indeks tertimbang. Untuk itu, mari disimak videonya. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah mengenai tentang indeks itu sendiri. Yang kedua, mengenai indeks agregatif tertimbang. Yang ada dua metode, yaitu indeks last payers dan indeks pasce. Yang kedua, itu ada materi mengenai variasi indeks tertimbang menggunakan metode Fisher dan Drobis. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita harus mengetahui apa sih indeks tertimbang itu. Jadi, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Nah, adapun penerapan dari indeks di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada indeks harga konsumen atau IHK, yaitu perubahan harga dari suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks ini menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota ataupun negara. Kemudian yang kedua ada indeks harga produsen, yaitu suatu perbandingan antara harga barang atau harga jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada indeks harga implisit, yaitu tingkat inflasi dari satu waktu ke waktu lainnya. Caranya dengan membandingkan GNP normal pada tahun tertentu dengan GNP real. Yang keempat ada indeks harga saham, yaitu perubahan harga saham di pasar modal. Para penanam saham atau pelaku pasar saham bisa membuat keputusan berdasarkan indeks harga saham. Macam-macam indeks harga saham yaitu seperti indeks harga saham gabungan, indeks harga saham sektoral, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui apa sih indeks tertimbang dan bagaimana penerapannya, kemudian kita masuk nih ke materi pertama, yaitu indeks agregatif tertimbang. Nah, untuk indeks agregatif tertimbang sendiri memiliki dua metode untuk mencari nilai indeks, yaitu ada indeks last payer dan indeks pasce. Nah, untuk indeks last payer sendiri merupakan indeks yang beranggapan bahwa kuantitas atau jumlah barang tidak akan berubah dari tahun ke tahun, sehingga jumlah barang pada tahun dasar akan menjadi timbangan terhadap suatu harga, di mana indeks last payers ini dilambangkan sebagai IL yang dicari menggunakan sigma atau total dari pengkalian harga PN pada tahun tertentu dan Q0 atau kuantitas pada tahun dasar dibagi dengan sigma atau total P0 yaitu harga pada tahun dasar yang dikalikan dengan Q0 atau kuantitas pada tahun dasar dan dikalikan pada 100%. Kemudian untuk indeks pasce, yaitu indeks ini beranggapan bahwa jumlah barang itu bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sehingga jumlah atau kuantitas barang pada tahun berjalan dipakai sebagai timbangan terhadap harga pada tahun tertentu atau tahun berjalan.
Indeks pasca ini dapat dicari dengan cara rumus berikut, di mana indeks pasca dilambangkan sebagai IP sama dengan sigma atau total perkalian dari harga PN, harga tahun berjalan, dengan kuantitas tahun berjalan yang dilambangkan oleh QN, lalu dibagi dengan sigma atau total dari P0 yaitu harga tahun dasar dikalikan dengan Q0 atau QN, kuantitas tahun berjalan lalu dikalikan 100%. Nah, perbedaan dari indeks last payer dan pasca ini adalah penggunaan penimbang, yaitu di mana last payers menggunakan kuantitas tahun dasar, sedangkan pasca ini menggunakan kuantitas tahun berjalan. Nah, adapun contoh soalnya sebagai berikut. Berikut merupakan data harga dan kuantitas produksi lampu dari PT Sinar Terang. Maka tentukan nilai indeks menggunakan metode last payers dan pasca. Di sini untuk jawaban soal tersebut, di mana untuk menjawab indeks last payers kita harus mengetahui dulu nih perkalian dari PN dikali dengan QN atau harga tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas tahun dasar, karena tadi kita tahu ya last payers ini beranggapan bahwa kuantitasnya itu tidak akan berubah dari tahun ke tahun. Jadi kita cari dulu nih PN dikali Q0 dari setiap tipe lampunya. Misalkan di sini ada contohnya itu lampu tipe A. Jadi PN tahun berjalannya di tahun 2024 itu harganya 15.000. Tapi kita kalikan dengan Q0 yaitu kuantitas tahun dasarnya sejumlah 50. Kita kalikan 15.000 dengan 50 jadi 750.000 dan seterusnya. Kemudian kita juga harus mencari nih sigma dari perkalian P0 atau harga tahun dasar dikalikan dengan Q0 atau kuantitas tahun dasar. Di mana kita cari contohnya ini seperti lampu tipe A juga, di mana harga tahun dasarnya itu 20.000 dan kuantitas tahun dasarnya itu sebesar 50. Kita kalikan seperti contoh tabel ini, hasilnya 1 juta. Kemudian kita lakukan sama pada tipe B, C, D, dan E sebagai berikut. Lalu kita dapat menjumlah atau mentotalkan semua hasil perkalian, di mana sigma atau total dari PN dikali Q0 itu sama dengan 24 juta. Dan kita juga menjumlahkan dari P0 dikali dengan Q0 itu sama dengan 23 juta. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumus indeks last payers dengan sebagai berikut, di mana total dari perkalian PN dikali Q0 dibagi dengan total dari perkalian PN P0 dikali Q0, ini seharusnya P0 ya, dikali dengan Q0, kita bagi lalu kita kalikan dengan 100 dan dapatkan bahwa indeks last payer-nya sebesar 104%. Nah, selanjutnya ada jawaban soal untuk nilai indeks menggunakan metode pasca. Di mana seperti yang kita tahu tadi perbedaan dengan last payers, indeks pasca ini mempertimbangkan Q tahun berjalan sebagai penimbang dari harga tahun berjalan. Jadi kita dapat cari terlebih dahulu nilai perkalian dari PN dan QN, yaitu harga tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan. Seperti contohnya ini lampu tipe A pada tahun berjalan di tahun 2024 seharga 15.000 dikalikan dengan kuantitas yang diproduksi pada tahun 2024 yaitu 100 dikali jadi 1.500.000. Kemudian kita kalikan semuanya pada lampu tipe B, C, D, dan E seperti tabel berikut. Kemudian kita totalkan menjadi totalnya itu 25.150.000. Selain itu juga sebagai penimbang
kuantitas di bawahnya itu kita juga harus cari dulu nih perkalian dari P0 dikalikan dengan Qn, di mana contohnya sebagai berikut. Lampu tipe A itu P0-nya itu 20.000 dikalikan dengan Qn atau harga tahun berjalan yaitu 100, jadi 2 juta. Dan seterusnya, hingga kita jumlahkan perkalian dari P0 dikali Qn itu totalnya adalah 24.500.000. Kemudian kita dapat masukkan ke rumus berikut, di mana 25.150.000 dibagi 24.500.000 dikalikan 100%. Kita dapat indeks Paskenya yaitu 103%. Pada topik yang kedua yaitu variasi indeks tertimbang. Nah, di sini adapun cara mencari variasi indeks tertimbang ada 2 cara. Yang pertama itu cara menggunakan metode Fisher dan juga cara menggunakan metode Drobis. Nah, untuk Fisher sendiri, di mana indeks ini dihitung dengan cara mencari nilai pengakaran dari indeks Paasche dan indeks last pairs. Sedangkan untuk indeks Drobis adalah dengan cara mencari nilai rata-rata ukur dari indeks Paasche dan last pairs. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita menggunakan contoh soal seperti pada topik yang pertama, di mana terdapat data, harga, dan kuantitas produksi dari lampu oleh PT Sinar Terang. Lalu kita cari variasi indeksnya menggunakan metode Fisher dan Drobis. Nah, kita teruskan saja ya dari jawaban sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu nih nilai indeks last pairs dan indeks Paasche, sudah tahu ya nilainya. Lalu kita masukkan untuk mencari indeks Fisher. Jadi kalau indeks Fisher itu adalah pengakaran dari perkalian indeks last pairs dan indeks Paasche. Kita masukkan nilainya, di mana indeks last pair-nya 104% dikali dengan indeks Paasche-nya 103%, kita akarkan, hasilnya jadi 103,5%. Untuk indeks menggunakan Drobis, di mana adalah pembagian dari penjumlahan indeks last pairs dan indeks Paasche. Kita masukkan juga nilai indeks last pair-nya 104 dan indeks Paasche-nya 103. Lalu kita bagi 2, jadi hasilnya adalah 103,5%. Nah, itu dia video materi saya mengenai indeks tertimbang dan variasi indeks tertimbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.